Hai, kita ketemu lagi dalam perkuliahan CI 2C2 Analisis Kompleksitas Algoritma. Saya Emma Ramawati. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang apa peran dari induksi matematis dan bagaimana cara menggunakan induksi matematis untuk membuktikan kebenaran dari suatu algoritma, khususnya yaitu algoritma iteratif. Baik, kita akan mulai masuk. Pada slide sebelumnya yang Anda telah pahami untuk mata kuliah ini, Anda telah memahami pentingnya melakukan analisis algoritma yang salah satu tujuannya adalah membuktikan bahwa algoritma yang telah kita buat itu adalah correct atau benar. Nah, namun Anda belum mengetahui bagaimana caranya untuk membuktikan kebenaran dari algoritma tersebut. Baik, kita akan melihat dua buah contoh algoritma berikut. Nantinya kita akan mengetahui bagaimana cara untuk membuktikan kedua algoritma tersebut adalah benar. Baik, yang pertama kita memiliki algoritma Fibonacci, function Fib. Algoritma ini ketika diberikan suatu nilai n, algoritma tersebut akan mengeluarkan bilangan Fibonacci yang ke n. Untuk mereview ingatan Anda, berikut saya berikan contoh bilangan Fibonacci, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka bilangan Fibonacci yang ke n, misal yang kedua, jika n-nya adalah 2, bilangan Fibonacci yang jika n2 adalah 1, dan seterusnya, begitu ya. Kemudian algoritma kedua adalah fungsi maksimum, yaitu algoritma ini digunakan untuk mengetahui nilai maksimum yang tersimpan pada suatu array A. Cara paling intuitif untuk mengetahui bahwa algoritma tersebut benar atau tidak biasanya kita lakukan adalah mencoba berbagai nilai n untuk kemudian kita buktikan benar atau tidak. Tapi cara tersebut itu kan sangat melelahkan. Nah, ternyata ada cara yang lebih tepat untuk membuktikan kebenaran dari dua algoritma ini, yaitu menggunakan induksi matematis. Nah, sebelum kita membahas tentang induksi matematis dan bagaimana cara penggunaannya dalam membuktikan kebenaran dari algoritma, kita review dulu tentang induksi. Berikut saya berikan sebuah ilustrasi yang mudah difahami, semoga ya. Induksi pada orang atau manusia. Contoh, saya punya sebarisan orang, seperti itu. Anda dapat lihat. Kemudian fakta yang saya miliki bahwa orang pertama ini adalah orang Indonesia. Selanjutnya, saya akan ambil sembarang orang di sini misalnya. Saya akan ambil orang di sini. Gini ya. Kemudian fakta berikutnya yang saya miliki adalah jika semua orang dari orang pertama sampai dengan orang yang di sini tadi adalah Indonesia, maka orang berikutnya di sini berarti ya, ini adalah Indonesia juga. Ini adalah fakta yang saya miliki. Nah, pertanyaannya adalah apakah semuanya orang Indonesia? Kira-kira jawabannya apa? Ya, semuanya adalah orang Indonesia. Nah, seperti inilah kaidah dari induksi, sehingga kita bisa nyatakan bahwa induksi merupakan penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus. Nah, lalu apa itu induksi matematis? Nah, induksi matematis ini adalah pembuktian secara deduktif yang menyatakan bahwa teori atau sifat tersebut merupakan teori atau sifat yang benar untuk semua bilangan asli atau bilangan dalam himpunan bagiannya. Nah, beberapa hal yang harus kita ketahui dalam induksi matematis adalah sebagai berikut. Untuk membuktikan bahwa suatu atribut itu berlaku atau memenuhi untuk semua bilangan asli atau lambangnya adalah seperti ini ya, maka kita harus membuktikan dua buah fakta.
fakta pertama yang harus kita buktikan bahwa atribut tersebut atau nilai tersebut benar untuk nilai 1 atau nilai inisial yang lain. Di sini contohnya adalah 1. Kemudian fakta kedua yang harus kita buktikan, untuk semua nilai n lebih dari sama dengan 1, maka jika atribut tersebut atau suatu nilai tersebut atau pernyataan tersebut benar berlaku untuk suatu nilai n, maka pernyataan atau atribut tersebut juga berlaku untuk nilai n plus 1. Seperti itu. Nah, fakta pertama kita sebut sebagai basis induksi atau induction base, dan fakta kedua kita sebut sebagai hipotesis induksi. Nah, untuk lebih memperjelas, berikut adalah contoh dari induksi matematis. Misal, kita mengklaim bahwa untuk semua nilai n bilangan asli, pernyataan berikut ini adalah benar. 1 ditambah 2 tambah titik-titik tambah n memenuhi n kali n plus 1 dibagi 2. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa pernyataan matematis ini benar untuk semua nilai n yang merupakan himpunan bagian dari bilangan asli? Nah, kita akan menggunakan induksi matematis untuk membuktikan pernyataan ini. Perlu diperhatikan, saya ulang sekali lagi, bahwa ada 3 komponen yang harus kita gunakan dalam membuktikan kebenaran suatu pernyataan menggunakan induksi matematis, yaitu kita harus memiliki basis induksi tentu saja, kita harus memiliki hipotesis induksi yang merupakan asumsi bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua nilai n. Saya ulang ya, kita harus memiliki basis induksi yang merupakan bukti bahwa pernyataan tersebut benar untuk suatu nilai n sama dengan 1 atau apapun nilai inisial yang lain. Kemudian kita juga harus punya asumsi dalam bentuk hipotesis induksi, yaitu asumsi bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua nilai n lebih dari sama dengan 1 atau apapun inisial value yang lain. Kemudian kita harus membuktikan kebenaran dari hipotesis yang sudah kita bangun tadi menggunakan langkah-langkah induksi. Nah, langkah-langkah induksi ini yang kita gunakan sebagai bukti bahwa pernyataan tersebut benar untuk nilai n, sehingga dia juga harus benar untuk nilai n plus 1. Nah, seperti apa atau bagaimana caranya? Baik, saya akan berikan contoh ya, sebagai berikut. Contoh, kita akan membuktikan bahwa untuk semua n elemen dari bilangan asli memenuhi 1 tambah 2 tambah 3 penjumlahan bilangan asli sampai dengan n memenuhi n kali n plus 1 dibagi 2. Baik, tadi kita mengetahui bahwa ada 3 komponen ya, bahwa kita harus memiliki basis induksi, kita harus memiliki hipotesis induksi, dan pada akhirnya kita harus membuktikan kebenaran dari hipotesis tersebut menggunakan langkah-langkah induksi. Nah, baik, kita satu persatu. Yang pertama, kita tentukan dulu basis induksinya. Misal, basis induksi yang kita gunakan adalah n sama dengan 1. Kita tentukan n sama dengan 1. Nah, di sini pada saat n sama dengan 1, kita coba masukkan ke pernyataan tersebut di atas, maka akan memenuhi 1 ya, sama dengan, karena n-nya 1 dikali 1 ditambah 1 dibagi 2. Maka ini akan menjadi 1 sama dengan, iya betul, 1. Berarti benar ya. Jadi basisnya benar. Kemudian kedua, hipotesis induksi. Hipotesis ini merupakan asumsi yang kita bangun yang menyatakan bahwa jika pernyataan matematis ini berlaku benar untuk nilai n, maka dia juga harus berlaku benar untuk nilai n plus 1. Saya tuliskan ya.
hipotesis saya adalah jika pernyataan, apa yang saya maksudkan dari pernyataan itu yang ini ya. Sebentar. Ini adalah statement atau pernyataan. Yang saya maksudkan adalah ini. Ini ya. Ini adalah yang saya maksud dengan pernyataan. Jika pernyataan tersebut berlaku untuk suatu nilai n, maka induksi matematis menyatakan maka pernyataan tersebut juga berlaku untuk nilai n plus 1. Ini adalah induksi matematis, seperti tadi ya, induksi pada orang. Nah, ini adalah hipotesis yang kita bangun. Misal, saya anggap, saya ubah pernyataan matematis ini ke dalam bentuk seperti ini. Sn, ya. Penjumlahan bilangan asli dari 1 sampai n, saya ubah ke dalam simbol Sn, itu memenuhi n kali n plus 1 per 2, misalnya seperti itu. Nah, berdasarkan hipotesis induksi ini yang menyatakan bahwa jika pernyataan matematis ini benar untuk suatu nilai n, maka dia juga harus benar untuk nilai n plus 1. Sehingga kalau pernyataan tersebut saya ubah menjadi seperti ini, Sn sama dengan n kali n plus 1 dibagi 2, maka saya harus membuktikan bahwa Sn plus 1 akan memenuhi apa? N-nya saya ubah ya, n plus 1 kali n plus 1 plus 1 jadi n plus 2 dibagi 2. Maka kita harus membuktikan bahwa ini nilai n plus 1 ini juga benar. Nah, kita harus membuktikan itu. Baik, kita masuk ke langkah pembuktian atau kita sering sebut dengan langkah induksi. Langkah induksinya adalah seperti ini. S dari n plus 1 itu kira-kira apa? Saya punya pernyataan matematis 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah n. Ini kan sama dengan saya menjumlahkan bilangan asli mulai dari 1 sampai nilai n, hasilnya adalah n kali n plus 1 plus 2 per 2. Jadi kalau saya modelkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah n itu adalah Sn, ya kan? Maka Sn plus 1 adalah, ya betul, Sn ditambah ya n plus 1, kan bilangan asli ya. Nah, baik saya akan jabarkan. Dari mana tahu seperti ini? Bisa kita jabarkan seperti ini. Ini dari fakta. Ya, faktanya kan begitu ya, berdasarkan pernyataan matematis ini. Lalu kita jabarkan Sn, kita tahu Sn itu adalah apa? Ini ya, n kali n plus 1 dibagi 2. Kemudian saya tambahkan dengan n plus 1. Saya tahu dari mana ini Sn jadi seperti ini? Dari hipotesis. Ini ya. Hipotesis. Nah, kemudian saya elaborasikan ini. Saya keluarkan komanya, n per kuadrat dibagi 2 ditambah n per 2 ditambah n plus 1. Ini penjabaran biasa. Kemudian saya kelompokkan supaya lebih mudah dihitungnya. Setengahnya saya keluarkan, maka saya akan mendapatkan n kuadrat ditambah 3n ditambah 2. Seperti ini. Pada dasarnya ini kan sama dengan seperti ini. N kuadrat tambah 3n tambah 2 persamaan perkalian akar kuadrat ya. N di sini plus 1 plus 2. Sama nggak dengan yang ini? Sama nggak? Sama ya.
Nah, ini ternyata kita bisa membuktikan bahwa Sn plus 1 sama dengan N plus 1 kali N plus 2 dibagi dengan 2. Sehingga di hipotesis induksi tadi kita menyatakan bahwa kita harus membuktikan bahwa Sn plus 1 sama dengan N plus 1 kali N plus 2 dibagi 2 juga harus benar. Nah, di sini ternyata kita bisa membuktikan Sn plus 1 sama dengan N plus 1 kali N plus 2 dibagi 2. Sehingga ini kita bisa nyatakan bahwa hipotesis kita terbukti. Baik, apa yang saya coret-coret tadi ada di slide di sini ya. Semoga tadi penjelasan di tulisan tangan tadi lebih memperjelas bagaimana cara untuk membuat induksi matematis. Baik, itu adalah contoh pertama. Saya akan memberikan satu contoh lagi tentang induksi matematis sebelum kita lanjut ke bagaimana menggunakan induksi matematis ini untuk membuktikan kebenaran dari suatu algoritma. Baik, sampai ketemu lagi di video berikutnya.